Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya, Amalia Kurniawati. Di video kali ini kita akan bahas mengenai kewirausahaan. Ini merupakan salah satu materi kuliah tentang kewirausahaan dari Ibu Alfa Nugra. Di pembahasan ini kita akan bahas tentang pengelolaan usaha dan juga strategi dari kewirausahaan. Pengelolaan usaha yaitu berupa perencanaan usaha, di mana perencanaan usaha yaitu merupakan suatu cetak biru yang berisi tentang misi usaha, rincian finansial, strategi usaha maupun peluang pasar, dan juga sebagainya. Perencanaan usaha mempunyai dua fungsi yaitu yang pertama sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, dan yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang kita lakukan agar sistem keuangan kita itu bisa lebih efektif dan lebih efisien. 3 aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan, yaitu yang pertama mengenai aspek sumber dana, yaitu di mana sumber dana keuangan kita berasal. Yang kedua, aspek rencana dan penggunaan. Di sini kita perlu mengatur dengan jelas bagaimana rencana penggunaan dana yang telah kita dapatkan. Dan yang terakhir yaitu aspek pengawasan dan pengendalian dana. Setelah dana yang kita dapatkan itu kita kelola, maka kita perlu memonitoring bagaimana penggunaan dana tersebut. Sumber-sumber keuangan perusahaan bisa berasal dari perusahaan, dana dari teman atau keluarga yang menanamkan modal, dana dari pinjaman, dan dana dari luar perusahaan. Teknik dan strategi pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikan, dan mendistribusikan ke tempat konsumen. Tujuan dari pemasaran yakni bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan itu disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Kita perlu menargetkan strategi pemasaran yang tepat agar barang atau jasa yang kita tawarkan ini disukai oleh konsumen dan memenuhi kebutuhan pasar. Untuk perencanaan pemasaran meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan melakukan riset pasar. Yang kedua, yaitu memilih pasar sasaran. Dengan memilih sasaran pasar yang tepat, barang atau jasa yang kita tawarkan ini bisa lebih laris di pasaran. Yang ketiga, yaitu menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Kita perlu memasang strategi yang tepat dalam persaingan agar barang dan jasa yang kita jual ini bisa bersaing dengan baik di pasaran. Kita perlu melakukan inovasi agar barang dan jasa yang kita tawarkan ini bisa lebih memiliki nilai yang tinggi di mata konsumen. 6 strategi pemenuhan permintaan dari lingkungan. Yang pertama, harus berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, kenyamanan. Yang keempat, inovasi. Yang kelima, kecepatan, yaitu respon keinginan pelanggan. Dan yang terakhir, pelayanan dan kepuasan pelanggan. Produk. Produk memiliki siklus hidup yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, penjualan, kematangan, kejenuhan, dan penurunan. Jika produk atau jasa yang kita tawarkan sudah berada di tahap kejenuhan atau penurunan, kita perlu melakukan inovasi dengan pemenuhan produk atau jasa baru atau melakukan inovasi terhadap produk atau jasa tersebut. Harga. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan harga yaitu yang pertama, biaya barang dan jasa. Yang kedua, permintaan dan penawaran pasar. Yang ketiga, harga pesaing. Yang keempat, kondisi keuangan. Yang kelima, lokasi usaha. Dan yang terakhir yaitu bunga dan bentuk kredit.
Promosi. Promosi adalah kegiatan untuk menarik para pelanggan agar menyukai dan membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Promosi bertujuan untuk yang pertama, menginformasikan barang atau jasa yang dihasilkan pada konsumen. Yang kedua, membujuk konsumen agar mau membeli barang yang kita hasilkan. Yang ketiga, mempengaruhi konsumen agar tertarik dengan barang dan jasa yang kita hasilkan. Beberapa jenis promosi yaitu yang pertama dengan melakukan iklan, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, promosi penjualan dengan mengikuti atau mengadakan pameran. Yang ketiga yaitu wiraniaga dengan produk sampel ke konsumen. Kita melakukan pengenalan produk kepada konsumen dengan memberikan beberapa sampel kepada konsumen agar dia mengetahui tentang produk yang kita tawarkan. Yang keempat, yaitu pemasaran langsung dengan langsung menghubungi konsumen. Dan yang terakhir yaitu humas dengan mempublikasikan barang melalui pamflet. Contoh penerapan strategi pemasaran oleh perusahaan. Di sini ada metode marketing pada Gojek, yang mana Gojek ini merupakan perusahaan transportasi online di Indonesia. Ada dua metode yang digunakan oleh tim marketing pada perusahaan Gojek. Yang pertama, mereka menggunakan persona, di mana persona ini sebagai cara untuk mengkomunikasikan sebuah produk kepada konsumen atau user. Persona digunakan untuk menentukan target market yang tepat. Yang kedua yaitu RFM atau resensi frekuensi moneter. Ini merupakan strategi growth marketing atau pertumbuhan pemasaran di perusahaan Gojek. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.